teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Serie A sudah bergulir dan nanti pagi adalah pertemuan Inter melawan Lecce. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti yang namanya Inzaghi dengan timnya pengen melanjutkan tren positif. 9 kemenangan di semua kompetisi itu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Kalau ditambah 10 pasti makin bagus. Nah, Lecce ini juga bukan tim sembarangan walaupun mereka baru kalah 2 kali. Kemarin dibantai boloknya 4-0, sebelumnya mereka juga kalah melawan Torino. Jadi di 2 pertandingan mereka belum bisa mencetak gol. Tapi bagaimanapun Inzaghi, kita percaya bahwa dia melihat semua tim semua sama. Tidak ada tim yang terendah, menengah, atau teratas. Semua dia perlakukan sama, sahabat Bob. Ini adalah salah satu kelebihan Inter, selalu melihat dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Fokus dengan Lecce saat ini. Kenapa? Karena Lecce sekarang ada di peringkat 14. Mereka juga pasti kepengen keluar dan menjauh dari zona degradasi. Walaupun mereka bukan di zona degradasi. Jadi ini pertemuan Inter dengan Lecce pasti akan menarik. Terakhir waktu kita melawan mereka di Giuseppe Meazza, itu Inter menang, sahabat Bob. Jadi di pertandingan terakhir, Inter memenang 2-0 melawan Lecce. Dan semoga nanti pagi Inter juga bisa menang besar. Walaupun Inzaghi akan merubah susunan pemain karena pemain perlu beristirahat. Karena Kamis dini hari, Atalanta sudah menunggu Inter, sahabat Bob. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pelatih mereka ya, Roberto Aversa, mereka menggunakan formasi 4-3-3 dan mereka mengandalkan lini tengahnya adalah Ramadani dan di depan Kristovic. Nah, Kristovic ini kan salah satu penyerang berbahaya di awal-awal musim. Tetapi sekarang begitu mandul dan tetap kita harus mewaspadai pemain ini, sahabat Bob. Mereka juga punya Banda. Nah, Banda ini begitu lincah kalau gue lihat. Dan mereka juga punya kiper Falcon, bagus. Tetapi Inter tetap harus mewaspadai. Kalau Inter, yang jelas Somers tidak akan bermain. Ya, Pavard juga kemungkinan Bisek yang akan mengisi. Dan di belakang juga, di tengah udah pasti De Vrij. Dan Bastoni juga akan diistirahatkan, otomatis di sana akan ada Carlos Augusto, sahabat Bob. Semoga Tajon Buchanan juga akan bermain nanti. Jadi kalau kita berbicara head to head, 5 pertemuan terakhir dengan Inter, Inter selalu menang 4 kali dan 1 kali seri, waktu itu di kandang Lecce tahun 2020. Nah, kalau pertandingan terakhir Inter di Serie A, 5 kemenangan di Serie A. Ya, kalau mereka 5 pertandingan terakhir, mereka hanya menang 1 kali, sahabat Bob. Jadi Lecce hanya menang melawan Fiorentina di saat kemarin itu. Nah, Genoa mengalahkan dia, si Bologna, Torino, dan bahkan Juventus juga mengalahkan mereka, sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita tunggu bagaimana nanti. Semoga Inter benar-benar seperti yang kita harapkan, sahabat Bob. Dan memang yang memprediksi Inter menang, pasti Inter menang tuh banyak sekali. Dan gua memprediksi Inter bisa menang besar, minimal 3-0. Dan bagaimana prediksi sahabat Bob? Silakan prediksi. Oh ya, sahabat Bob juga bisa join di grup. Kita juga ada tebak skor giveaway-nya. Nanti gua kirim di kolom description WA grupnya Bung Bob, sahabat Bob. Nah, itu sedikit. Nah, jadi kita akan melihat siapa aja yang akan diturunkan Inzaghi. Yang jelas si Pavard ya, Pavard, terus juga si Hakan juga kurang fit. Karena memang si Hakan udah pasti akan dicadangkan, tetap dibawa ke Lecce, tetapi Somers demam flu, jadi dia tidak berangkat ke Lecce. Otomatis Mulyadi yang akan menggantikannya.
Dan yang jelas si Hakan semoga aja dia 100%, jadi nanti mungkin di babak kedua dia bisa masuk, tapi tergantung situasi pertandingan. Semoga Aslani bisa menggantikan gurunya si Hakan, sahabat Bob. Yang jelas itu untuk para pemain yang tidak bisa bermain. Nah, sahabat Bob, selain pertandingan kita juga akan update. Ternyata starting 11 Inter Milan hari ini dinilai lebih dari 500 juta ya. Skuad Inter dinilai lebih dari 500 juta ya. Kita tahu Nerazzurri membayar 30 juta untuk si Pavard. Terus juga kita melihat bagaimana sekarang nilai Pavard kurang lebih di atas 50 juta, sahabat Bob. Dan rekan Prancisnya Thuram yang dibeli 0. Itu sekarang nilainya kurang lebih sekitar 60 juta. Kita juga tahu Federico Di Marco yang dipinjamkan beberapa kali sekarang nilainya juga di atas 50 juta, sahabat Bob. Jadi kalau di total ya ada Barella, ada siapa, semua rata-rata kurang lebih nilai skuad Inter untuk pemain inti adalah di atas 500 juta atau setengah miliar. Luar biasa. Dan banyak pemain-pemain free tetapi nilainya luar biasa. Terus juga sahabat Bob, seperti yang gue bilang tadi bahwa dengan kemarin ya, di video gue kemarin bahwa si Qatar pengen menjadi sponsor menawarkan 20 juta. Ternyata ada, ini yang gue bilang kemarin, minat terhadap Inter untuk sponsor tuh banyak. Nah sekarang adalah perusahaan taruhan menawarkan sponsor seragam untuk Inter sekitar 30 juta per musim. Dan ini adalah yang benar-benar yang dicari Inter. Tetapi ini punya syarat, sahabat Bob. Hanya satu syarat. Nah, Betson siap menawarkan kesepakatan 30 juta. Dan menurut Gazzetta, Inter telah menjajaki sektor taruhan untuk mencari sponsor utama kaos yang potensial. Pembicaraan dengan Betson merupakan pembicaraan yang paling membuahkan hasil dalam hal ini. Gazzetta melaporkan perusahaan ingin mencapai kesepakatan dengan Inter dan mereka telah memperjelas besar tawaran yang siap mereka berikan, antara 27 sampai 30 juta. Ini akan sejalan dengan ekspektasi Inter. Hal ini akan membawa Inter semakin dekat dengan apa yang diperoleh klub elit Eropa lainnya dari kesepakatan sponsor kaos utama ya. Semoga aja Inter benar-benar bisa. Nah, tetapi saat ini dekret martabat yang merupakan kebijakan resmi pemerintah federal Itali melarang klub sepak bola memiliki perusahaan perjudian sebagai sponsor utama kaos mereka. Namun, catatan Gazzetta, Lega, Serie A, dan klub-klub sepak bola Italia telah melakukan lobby untuk mengubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, jika kebijakan tersebut dibatalkan, tidak akan ada banyak hambatan Inter untuk dapat menerima tawaran dari Betson menjadikan perusahaan tersebut sebagai sponsor kaos utama Inter di musim depan. Semoga sahabat Bob, jadi Inter kalau semakin banyak sponsor dan semakin tinggi nilainya, ini akan membantu keuangan Inter. Ini luar biasa, kita mendapat good news terus ya dari Inter dan semoga ini terus begini. Nah, nilai bintang Inter Milan bisa meningkat lebih dari 50 juta di Euro 2024. MU terus mencermati si Dumfries. Apalagi MU tadi pagi kalah lagi, sahabat Bob. Aduh, sayang sekali MU yang udah konsisten tiba-tiba kalah lagi. Itu adalah klubnya Onana. Nah, gimana ceritanya? Kemarin di video gue sebelumnya bahwa Dumfries sudah melunak dan sudah mau membuka pembicaraan untuk perpanjang kontrak walaupun digaji 4 juta. Ya, semoga itu terwujud dan kita berharap segera. Tetapi kita tahu bagaimana Dumfries di timnas selalu gacor dan otomatis dengan dia akan bermain di Euro 2024 pasti dia akan meningkatkan value-nya dia. Bahkan bisa sampai 50 juta. Apalagi penampilan Dumfries yang benar-benar sekarang juga luar biasa di Inter setelah dia cedera dan dia jarang bermain. Kemarin 2 kali dia membuktikan bahwa dia luar biasa. Banyak yang nggak suka dengan Dumfries, jual-jual aja. Ya beda, kita berbeda cara pandang, nggak ada masalah. Kalau gue Dumfries pengennya bertahan karena nggak gampang membuat pemain jadi seperti dia, sahabat Bob. Jadi gue berharap, tetapi kalau dari segi bisnis, kalau memang ada yang menawarin si Dumfries nanti 50 juta MU, ya kemungkinan Inter akan menjual dari sisi bisnis dan mungkin Tajon Buchanan yang bisa dijadiin pemain inti
dan mungkin juga pasti akan mencari pelapisnya, sahabat Bob. Itu sedikit buat Dumfries. Kalau gue berharap dia terus di Inter, tetapi kalau memang ada 50 juta, susah untuk ditolak, sahabat Bob. Ya, kalau MU memang mau 50 juta, ya bisa aja. Tapi kita tetap harus melihat bagaimana kenyataannya nanti, sahabat Bob. Nah, ini yang di sebuah kudeta di dalam dan di luar lapangan yang dilakukan Inter musim kemarin adalah bagaimana menjual Onana sekitar 55 juta ke MU dan menginvestasikan hanya 6 juta untuk Sommers. Dan kita tahu bagaimana kudeta ini luar biasa. Kenapa? Ini lagi jadi headline di Italia gitu. Ini adalah rezeki nomplok yang didapatkan Inter 55 juta, investasikan 6 juta. Makanya kenapa kemarin Inter hanya mengeluarkan hanya 19 juta untuk bursa transfer dari 2019 sampai saat ini. Berbeda dengan Juventus yang 240 juta, Milan 205. Jadi ini adalah smart thing dan kita perlu memberikan apresiasi buat siapa? Opa Marotta dan Ausilio. Inilah orang-orang yang di belakang layar yang perlu kita apresiasikan. Juga ada Bacin, Javier Zanetti, itu perlu kita apresiasikan selain si Simone Inzaghi sebagai pelatih dan juga stafnya beserta para pemain, sahabat Bob. Luar biasa. Semoga Inter benar-benar bisa di musim depan. Karena tadi gua baca dengan ikutnya Inter di Piala Dunia antar klub, kemungkinan Inter bisa memainkan pertandingan resmi di musim depan adalah 71 pertandingan. Ada Euro 2024, ada Supercoppa, ada Coppa Italia, ada Liga Champions, ada Serie A. Kemungkinannya seperti itu. Tetapi sahabat Bob tahu berapa duit yang bisa dihasilkan dari Piala Dunia antar klub? 2,5 miliar total keseluruhannya. Kalau Inter menjuarai, kebayang uang yang didapatkan, ya mungkin itu bisa nanti membantu si Suning membayar utang ke Oktri, sahabat Bob. Benar nggak? Kita santai dulu senyap ya. Kita sambil menunggu pertandingan Lecce nanti pagi. Dan sahabat Bob, jangan lupa kita terus live reaction, terus mengawal Inter supaya bisa terus menang. Minum, sahabat Bob. Segar banget. Dan ini membuat gua relax, apalagi kalau tadi gua juga udah habis ngopi. Wow, enak banget, sahabat Bob. Kita lanjut, sahabat Bob. Ini juga mengenai masalah Stadion San Siro. FA Italia telah ingin kejelasan terkait situasi Stadion Inter Milan dan AC Milan. Kenapa? Karena kan sekarang masih belum jelas apakah Inter akan mempertahankan Giuseppe Meazza San Siro dengan Milan, apalagi juga AC Milan pengen berkolaborasi dengan Inter untuk membuat stadion baru. Jadi Rosano Inter maunya sendiri, sekarang AC Milan maunya berdua. Kita nggak tahu nih maunya mereka. Nah, kenapa FA Italia pengen cepat ada keputusannya? Karena 2032 Piala Eropa akan diadakan di Italia dan Turki. Jadi harus ada kepastiannya apakah mereka mau atau tidak. Jadi udah jelas nih mau direnovasi atau tidak. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob, seperti apa. Nah, ini yang menarik, mantan pelatih Inter Milan yang sekarang melatih timnas Italia dan juga musim lalu memenangkan Scudetto dengan Napoli. Ini adalah Spalletti, bukan spaghetti. Spaghetti itu dimakan, sahabat Bob. Nah, dia bilang gini, prediksi Inter Milan bisa juara Liga Champions. Mereka punya segalanya, kata si Spalletti. Nerazzurri sedang terbang tinggi di Serie A saat ini. Inter unggul 9 poin dari Juventus, dan Juventus juga akan bertanding nanti pagi. Semoga dia tidak bisa mendapatkan poin. Ya, itu doa kita ya. Semoga aja. Tapi ya lawan Frosinone juga lebih gampang lah Juventus. Tapi persaingan tetap akan ketat. Inter berada di jalur yang tepat untuk melakukan apa yang dilakukan Spalletti musim lalu bersama Napoli dan memenangkan Scudetto. Sama pentingnya dengan angka dan hasil adalah penampilan Inter. Hal ini sangat meyakinkan. Ketika ditanya, menurutnya Inter bisa memenangkan segalanya di Eropa. Spalletti ya, karena mereka memiliki semuanya. Cara permainan berkualitas, keseimbangan, kekompakan, kedewasaan, kesatuan, dan niat, kata Spalletti. Semua orang saling membantu, kata Spalletti.
Anda tidak melihat ada orang yang mempunyai sikap buruk, gerakan kesal setelah pergantian pemain atau kesalahan. Ini luar biasa. Benar, inilah keharmonian Inter. Tidak ada rasa sirik, rasa apa, diganti, mereka happy, ya. Nggak ada. Itu benar, kata Spalletti. Mereka adalah sebuah tim. Mereka sangat terlatih dan mempunyai lini tengah yang mereka sangat kuat. Dia memberikan pendapat mengenai gelandang Fratesi. Fratesi jarang bermain, apakah itu akan mempengaruhi? Tentu, tetapi kemudian saya akan memiliki pemain yang lebih segar untuk Euro. Spalletti menyebut Fratesi seorang pemain yang selalu cocok dengan peran yang saya butuhkan dalam pertandingan dengan baik. Nanti Fratesi juga akan bermain, sahabat Bob. Kemungkinan dia akan menggantikan Barella. Barella mungkin akan dikasih istirahat. Ada Mkhitaryan dan si Aslani, muridnya Hakan, sahabat Bob. Thank you Spalletti, semoga doa Anda bisa membuat Inter memenangkan Liga Champions musim ini dan bintang kedua. Nah, kemarin pertandingan waktu melawan Roma, nah memang terbukti Inzaghi menelpon pemainnya waktu istirahat. Dan itu dia sudah mengakui dan akhirnya dia kena denda 3.500 euro dan begitu juga Inter. Dan juga tindakan jari tengahnya si Acerbi itu juga dapat hukuman dengan denda 5.000 yang telah dia bayarkan, dan Inter juga membayarkan ke Federasi Sepak Bola Italia, sahabat Bob. Jadi udah aman, sahabat Bob. Jadi tidak ada kualifikasi lagi buat si sama Inzaghi. Jadi aman, dan Inzaghi tetap akan mengawasi Inter di pinggir lapangan nanti melawan Lecce, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita berbicara sedikit untuk musim depan. Dari merekrut bintang Porto dan Napoli hingga perpanjangan kontrak nama besar Inter Milan untuk menyatukan skuad super untuk musim depan. Ini luar biasa bagaimana rencana Opa Marotta dan Ausilio, juga manajemen luar biasa. Skuad Inter yang terbentuk saat ini tentu merupakan skuad yang kuat. Performa Nerazzurri di Serie A dan Liga Champions adalah bukti di musim ini. Taremi dan Zielinski termasuk dalam rencana skuad Super Inter untuk musim depan. Inter akan memiliki komitmen yang lebih dari sebelumnya. Yaitu seperti yang gua bilang tadi, formasi Piala Dunia antar klub, ya. Juga Inter membutuhkan kedalaman. Nerazzurri telah mendapatkan 2 kudeta besar. Kudeta besar itu adalah Taremi dan Zielinski. Lalu terus terlepas dari kedua kedatangan pemain itu, musim panas lalu Inter memperpanjang kontrak Bastoni, juga Hakan, Federico Di Marco, Darmian, dan juga Mkhitaryan. Tinggal menunggu Martinez dan Nicolo Barella, juga si Dumfries, sahabat Bob. Nah, Gazeta mencatat ini tampak menyisakan satu prioritas utama yang harus ditangani Inter pada musim mendatang, yaitu adalah pusat pertahanan. Karena Acerbi, Stefan de Vrij, kita udah tahu umurnya berapa, Darmian juga. Jadi Inter perlu satu pemain belakang. Apakah Scalvini, Atak, Buongiorno? Kita lihat siapa yang bisa didatangkan Opa musim depan, sahabat Bob. Itu skuad Super Inter. Nah, ini juga mantan legend Milan, Costa Curta. Inter bermain melawan Real Madrid, tapi City difavoritkan di Liga Champions. Berbicara di Liga Champions, siapa favorit? Saya pikir City adalah favorit. Real hanya punya jarak 100 meter lebih jauh dari Inter. Hanya itu saja. Mereka nyaris saja dalam beberapa bulan terakhir. Tapi pernahkah Anda melihat Atletico Madrid tidak punya tembakan ke gawang? Para pemain Inter punya kemampuan yang luar biasa untuk kembali bertahan. Itulah kunci kemenangan di Eropa. Setelah mengalahkan Atletico tipis kemarin 1-0, Inter akan bermain di perempat final. Ya, terus Simone Inzaghi pasti akan mengejar kemenangan kembali, sahabat Bob. Semoga itu untuk Liga Champions. Nah, ini dia mantan direktur olahraga Lazio, Citare. Dia selalu berbicara tentang Simone Inzaghi. Penampilan bisa menipu. Ini seperti Guardiola. Selama dia berbagi pengalaman dengan Lazio, sebagai seorang pemain, Anda melihat sekilas sesuatu yang istimewa tentang Simone Inzaghi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk
Guardiola. Mereka memiliki sesuatu yang lebih. Simone rupanya menipu. Dia selalu ceria, tapi kenyataannya dia sangat mendalam dan memperhatikan setiap detailnya. Dia mulai dari menit pertama hingga menit akhir. Terakhir malam ini dia mengurus semua dengan cara yang gila. Dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain dalam menciptakan hubungan dengan tim pada level individu. Inilah salah satu juga kelebihan Inzaghi. Dia dan Pippo memiliki cara berpikir yang sangat mirip. Kemudian bagaimana tentang Inter secara umumnya tentang kejuaraan? Kejuaraan dengan jelas mengatakan bahwa Inter adalah yang terkuat karena apa yang telah mereka tunjukkan, kata Tare. Saya pikir yang kedua adalah Juve. Mereka kuat, saya mengharapkan sesuatu yang lebih tanpa piala. Tapi mereka seharusnya mempersiapkan pertandingan dengan lebih baik. Juga ada skuad penting seperti Milan, tapi apa yang dilakukan Bologna adalah kejutan. Dan Anda senang melihat bagaimana mereka bermain, kata si Tare. Nah, ini kemarin Opa bilang, ya bagaimana dia membawa budaya kemenangan di Inter, dan dia udah melakukan itu. Bagaimana dia membuang Lukaku, tetapi menduetkan Thuram. Luar biasa. Nah, ini Opa bilang mengenang lagi apa yang dia bilang. Saya membawa ahli gizi terbaik dari Serie A dari Juventus ke Inter. Jadi ya, memang kalau udah dia datang dari mana, pasti dia akan membawa tim yang terbaiknya. Ini yang dia bilang. Pekerjaan melibatkan setiap aspek di dalam klub dan di luar lapangan. Dengan perombakan budaya seperti inilah membawa Juventus kembali ke performa terbaiknya. Dan hal serupa juga dilakukan Marotta setelah mengambil alih kendali Inter. Budaya alasan yang ada dalam sepak bola. Terserah klub untuk menempatkan tim pada posisi di mana mereka tidak punya alasan untuk apapun, kata Marotta. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan seorang pemain yang mengeluh bahwa mereka tidak bermain bagus karena tempat duduk mereka di bus terlalu panas. Direktur klub baik memberikan yang terbaik kepada tim dalam segala hal. Saat saya tiba di Inter, saya mendatangkan ahli gizi terbaik dari Juventus. Ini dia bawa, makanya kenapa kita bisa melihat bagaimana fisik pemain, bagaimana cara pengelolaan pemain, ini luar biasa. Jadi memang sedetail itu gitu loh. Anda harus membayar untuk keahlian, tapi ini adalah investasi, bukan hanya sekadar biaya. Dan dia juga tidak pernah mengganti pelatih selama musim yang sedang berlangsung. Jadi ya kemarin waktu ada isu-isu pergantian pelatih, Inzaghi, itu tidak terjadi. Dan ini luar biasa, makanya fisik pemain-pemain Inter luar biasa. Jadi memang salut buat Opa dan Ausilio, sahabat Bob. Luar biasa, semoga terus seperti ini. Nah, tadi Costa Curta, sekarang Pirlo, mantan pemain Inter juga, tapi dia sukses di AC Milan dan di Juventus. Akan menjadi pemain penting bagi Inter. Kami mempunyai visi permainan yang sama. Jadi setelah dia pertandingan Sampdoria kemarin, dia berbicara, apa kesamaan yang kami miliki? Visi permainan, saya berbicara dengan Gattuso beberapa tahun yang lalu ketika dia masih melatih Milan. Saya katakan kepadanya, Hakan akan menjadi playmaker karena karakteristiknya, visi permainan, dan kepribadiannya. Sekarang dia menjadi pemain fundamental bagi Inter. Jadi memang Milan tidak bisa menggali potensi si Hakan, tapi ternyata Inzaghi yang beruntung dan berjodoh dengan Hakan, sahabat Bob. Nah, ini pelatih Lecce yang akan memimpin timnya melawan Inter nanti, Roberto Aversa. Kami menghadapi Inter yang meraih 9 kemenangan berturut-turut. Situasi cuaca mungkin mempengaruhi beberapa pilihan formasi. Inter yang tak terkalahkan. Angka-angka untuk tahun 2024 penting. Tampaknya mustahil untuk mencapai hasil, tetapi saya tidak percaya pada hal yang mustahil dalam sepak bola. Ada beberapa aspek positifnya. Kami bermain di kandang. Kami harus berusaha membuat tim yang pernah memainkan pertandingan final Liga Champions berada dalam kesulitan. Ini sideword-nya dia, tapi semoga Inzaghi dan timnya bisa menaklukkan Lecce dan Inter akan melaju terus dan kita tidur nyenyak, sahabat Bob, untuk menyambut besok awal minggu yang baik karena Senin ya, sahabat Bob. Jadi itu sedikit dari si Kanovi. Ini adalah jaksa, ya dia bilang, putra bungsu saya adalah seorang pencari bakat. Bertahun-tahun yang lalu dia berbicara kepada saya
dengan antusias tentang Pavard. Seperti yang dia lakukan baru-baru ini tentang Bisek, bagi saya pemain Prancis adalah salah satu bek terkuat di dunia. Inter membayarnya tidak sedikit, tapi bahkan tidak melihat tidak seberapa harganya. Dalam hal harga, harganya lebih tinggi daripada yang dibayarkan Inter untuk membawanya ke Inter. Ya, kurang lebih sekitar 50-60 juta loh harga Pavard sekarang. Apakah Inter diremehkan? Saya percaya bahwa seluruh sepak bola Italia mengalami hal yang sama, bahkan dari sudut pandang ekonomi, kata dia. Efek Inzaghi, tentu saja banyak pemain yang datang sebagai pemain bebas transfer. Dan saat ini mereka jauh lebih berharga dari bayaran yang mereka terima. Itulah tadi yang dibilang skuad Inter di atas 500 juta, ini luar biasa. Oke, sahabat Bob, semoga nanti pagi jangan lupa kita live reaction dan kita tetap kawal Inter sampai mendapatkan bintang kedua di Serie A, sahabat Bob. Tetap membumi, berjuang bersama, menderita bersama untuk meraih Scudetto bintang kedua musim ini. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!